Ya Allah, ya Rahmanu, ya Pengetahuan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kedua nama yang mulia ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, yaitu, yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Surah Taha, 25. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dialah, yang Maha Pengasih, Al-Furqan, 25:59. Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Maryam 19:45. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang Maha Pengasih. An-Naba 78:37. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Surah Ar-Rahman 55:1-2. Kebanyakan nama Allah Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran adalah dalam bentuk muqayyad yang terikat dengan kata sebelumnya. Seperti dalam firman Allah, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Ahzab 33:43. Kadang nama Ar-Rahim disandingkan dengan nama Ar-Rahman, seperti terdapat dalam surah Al-Fatihah dan Basmalah. Atau bersanding dengan asma Allah yang lain, seperti dan. Kedua asma Allah ini mempunyai kedudukan dan derajat yang mulia. Dua asma Allah ini merupakan yang pertama kali disebutkan di dalam Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Allah menjadikan kedua asma ini sebagai tanda turunnya hidayah dan penerang dari Allah. Allah menjamin keduanya sebagai kata yang bila diucapkan, syaitan tidak akan mendekat. Dua asma ini juga menjadi kata pembuka dalam kitab Nabiullah Sulaiman. Bahkan Jibril senantiasa turun menemui Nabi untuk menyampaikan pembukaan tiap surah dalam Al-Quran dengan membaca dua asma Allah ini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim seringkali disebutkan secara bersamaan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Masing-masing asma ini menunjukkan ketetapan sifat rahmat pada Allah. Hanya saja, disandingkannya kedua asma ini menunjukkan bahwa sifat rahmat ini memang valid, pengaruhnya juga terasa, demikian pula keterkaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nama Ar-Rahman maknanya adalah zat yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itulah, Allah berfirman, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 33:43. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. At-Taubah 9:117. Ayat di atas tidak menggunakan nama Ar-Rahman atau dengan redaksi dan. Sementara nama dibentuk dari pola kata yang jelas menunjukkan adanya sifat yang senantiasa ada dan sempurna. Sehingga maksud dari nama Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang penuh dengan rahmat. Lafaz menunjukkan bentuk sifat yang membutuhkan objek yang disayangi, atau orang yang benar-benar menyayangi. Di dalam kedua asma Allah ini terkandung makna kasih sayang, yang merupakan sifat Allah, dan keluasan kasih sayangnya seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta baik di atas maupun di bawah yang merasakan manfaat, cinta, kegembiraan, dan kebaikan. Itu semua pengaruh dari rahmat Allah. Tidak berbeda dengan apa yang dijauhkan dari mereka berupa hal yang dibenci, sakit, ketakutan, mara bahaya, dan kemudaratan. Itu semua juga pengaruh dari rahmat Allah. Segala bentuk kebaikan datang dari Allah. Tidak ada yang dapat menolak keburukan dan kejahatan kecuali Allah. Sesungguhnya Allah sebaik-baik penyayang. Sifat kasih sayang Allah selalu mendahului dan pasti lebih mendominasi sifat murkanya. Imbas dari kasih sayang Allah ini terlihat jelas pada makhluk hidup dan tak dapat dipungkiri siapapun.
Kasih sayang Allah ini memenuhi seisi langit dan bumi, juga memenuhi isi hati manusia hingga mereka saling menyayangi dengan kasih sayang yang disebarkan Allah ini ke dalam lubuk sanubari mereka. Bahkan, hewan sebagai makhluk yang tidak mendapatkan manfaat, siksa, dan pahala dari Allah memiliki rasa sayang kepada anaknya. Apa yang kita saksikan melalui perhatian dan belas kasih makhluk Allah ini kepada anak-anaknya menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Sifat rahmat Allah ini juga terlihat dalam perintah dan syariatnya. Semua mata mampu membuktikannya sendiri. Bahkan, manusia yang mempunyai akal sehat dan cerdas juga mengakui hal itu. Syariat yang diturunkan Allah adalah cahaya, rahmat, dan petunjuk. Syariat yang Allah tetapkan tersebut mengandung curahan rahmatnya dan mengantarkan kepada puncak kasih sayang, kemuliaan, kebahagiaan, serta kesuksesan. Allah menetapkan syariat yang memudahkan lagi meringankan, lalu Dia meniadakan kesulitan dan hal yang membebani sebagai bukti luasnya rahmat, kebaikan, dan kemuliaannya. Larangan dari Allah merupakan rahmat darinya. Larangan diberlakukan bertujuan menjaga agama, akal, kehormatan, badan, akhlak, dan harta mereka dari kejahatan dan kemudaratan. Pada hari kiamat, Allah mengkhususkan rahmat, karunia, dan juga kebaikan bagi manusia yang beriman kepadanya dan para rasul-Nya. Allah memuliakan mereka dengan pemaafan dan pengampunan yang tidak akan bisa dideskripsikan oleh lisan dan dilukiskan oleh pikiran. Di dalam hadits disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dia menurunkan satu rahmatnya bagi jin dan manusia, hewan ternak, dan serangga. Dengan rahmat itu mereka saling mengasihi, menyayangi, dan dengannya hewan buas menyayangi anaknya. Allah mengakhirkan 99 rahmatnya, yang tersisa untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadits riwayat muttafaq alaih. Rahmat yang diberikan Allah pada waktu itu merupakan rahmat yang tidak dapat diungkapkan dengan lisan. Rahmat itu diberikan oleh sebaik-baik penyayang dan hanya diberikan oleh Zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu kepada hambanya yang mukmin. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf 7, 156. Setiap kali ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah meningkat, semakin besar peluang dirinya mendapat rahmat Allah. Firman Allah, dan ini adalah kitab Al-Quran, yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Al-An'am 6, 155. Dan firman-Nya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. An-Nur 24:56. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Al-A'raf 7:56. Ayat-ayat lain yang memiliki kandungan makna yang sama seperti ayat di atas cukup banyak. Sesungguhnya, kasih sayang Allah jauh melebihi kasih sayang di antara hamba-hambanya, satu sama lainnya, betapapun tingginya nilai kasih sayang dan saling menyayangi itu di tengah mereka. Dalam Sahihain dari Umar bin Al-Khattab, bahwa dia pernah berkata, Sahih Al-Bukhari, nomor 5999, Sahih Muslim, nomor 2754 dan lafaz hadits ini dari Muslim. Suatu ketika serombongan tawanan perang menemui Rasulullah. Tiba-tiba seorang wanita dari rombongan tawanan tersebut terlihat mencari-cari anaknya. Lantas begitu mendapati seorang bayi dari salah satu tawanan, dia segera mengambilnya,
lalu mendekapnya di dadanya dan menyusuinya. Rasulullah bertanya kepada kami, "Lihatlah oleh kalian, mungkinkah wanita itu melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Tentu tidak, demi Allah, walaupun dia dapat melemparkannya." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah jauh lebih menyayangi para hambanya dibanding kasih sayang wanita ini kepada anaknya." Hadits riwayat muttafaq alaih. Manusia yang paling menyayangi manusia lainnya adalah seorang ibu, yang amat menyayangi anaknya. Kasih sayang seorang ibu tidak tergantikan oleh kasih sayang manusia yang lain. Sesungguhnya Allah jauh lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan, jika dikumpulkan seluruh kasih sayang dari semua orang penyayang di dunia ini, tidak akan dapat menyamai sedikit pun kasih sayang Allah, zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Perlu diketahui pula bahwasanya rahmat dan kasih sayang yang disandarkan kepada Allah terbagi dua. Pertama, rahmat yang bersifat umum. Sifat rahmat ini disandingkan dengan pengetahuan. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, "Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu." Al-Mu'min 47. Pengetahuan Allah telah sampai kepada segala sesuatu karena Allah adalah penyampai segala sesuatu, maka rahmatnya pasti sampai kepadanya. Karena Allah menyandingkan sifat rahmat dengan ilmu pengetahuan, yaitu rahmat yang diberikan ke seluruh makhluknya, hingga manusia yang kafir sekalipun. Rahmat ini adalah rahmat yang bersifat jasmaniyah dan duniawi meliputi makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lainnya. Kedua, rahmat yang bersifat khusus. Rahmat jenis ini khusus diberikan kepada hamba Allah yang mukmin. Rahmat ini tidak lain adalah rahmat yang bersifat keimanan, keagamaan, dan ukhrawi berupa hidayah untuk senantiasa taat kepadanya, kemudahan melakukan kebaikan, kemantapan di dalam keimanan dan memperoleh petunjuk di jalannya, kemuliaan sebagai penghuni surga, dan keselamatan dari siksa api neraka. Hanya kepada Allah lah kita bermohon agar dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang sholih. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sebagaimana rahmat yang diberikan kepada para walinya yang beriman. Sungguh Allah Maha Suci dan Maha Baik, lagi Dia Maha Mulia. Allah adalah sebaik-baik penyayang. Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim.